Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zidan Farhan Abdullah. Di kesempatan kali ini saya ingin membagikan bagaimana caranya menyemai sawi dengan cara yang sangat mudah, praktis, dan ini cocok untuk pemula. Sebelumnya saya minta maaf, saya tidak video seperti biasa di kebun saya, melainkan saya video di halaman sekitar lingkungan masjid, karena memang kebetulan hari syuting saya ini memang cuacanya lagi hujan ya, lagi mendung. Insya Allah nanti video berikutnya saya usahakan di kebun lagi, karena memang kebetulan hujan, jadi saya khawatirkan nanti kamera saya itu yang terkena air. Oke, langsung saja kita pembahasannya langsung, yaitu cara menyemai sawi ya. Jadi cara saya ini, saya tidak menggunakan terai semai atau plastik ya, melainkan saya menyemainya langsung di bedingan tanahnya langsung. Untuk panjangnya bedingan saya yang saya pakai ini 2,5 meter kali 1 meter ya. Itu saya tambahkan lagi, jadi yang awalnya tanah setengah pasir setengah tanah itu saya tambahkan dengan pupuk. Kalau saya pakai kohete ayam itu sekitar 5 kilo. Kemudian saya tambahkan pupuk dolomit 2,5 kilo. Harapan saya tanah saya setidaknya lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian saya ratakan menggunakan cangkul, saya gemburkan tanahnya. Kemudian setelah sekiranya sudah tercampur rata, itu kita diamkan sekitar 2 minggu. Kalau saya diamkan sekitar 1 bulan ya, karena saya sambil membersihkan lahan saya. Kemudian setelah saya harap itu udah 1 bulan, sudah bahasanya tanah sudah siap untuk ditanam. Kemudian saya cangkul lagi, karena ini akan saya jadikan sebagai bedengan persemaian. Kemudian setelah saya gemburkan tanahnya, itu saya ratakan menggunakan bambu. Kemudian saya buat arus ya. Jadi setelah kita ratakan, kita buat arus lagi seperti gulutan ya, seperti gulutan tanah, seperti halnya kita menanam singkong atau apa. Cuman ini yang versi kecilnya ya. Ini versi kecil, kita buat arus. Ini harapan saya biar bedengan semua itu tetap rapi dan air itu juga bisa mengalir ya. Sewaktu-waktu hujan deras pun air tetap tidak terlalu menggenang seperti itu. Kemudian setelah kita buat arus, langkah berikutnya adalah kita menaburkan benih sawi. Kalau kita ketahui secara bersama ya, benih sawi itu kan kecil-kecil ya, bahkan kecilnya itu hampir sama seperti semut. Kalau cara saya ini menambahkan ya, jadi benih itu tidak saya tabur secara langsung, tetapi saya tambahkan dengan media tanah. Kalau teman-teman ada pasir itu boleh, cuman kalau saran saya tanah lebih bagus ya. Kalau saya pakai tanah itu kita ayak, jadi kita ambil tanah sekitar 3 kilo, terus kemudian kita ayak tanahnya sampai sekiranya hanya tanah saja yang kita ambil, tanah yang setelah diayak. Kemudian setelah tanah itu terayak, kemudian saya taruh di ember, saya tambahkan benih cap panah merah sekitar 1 sendok makan lagi. Dan jadi saya tambahkan sekitar 1 sendok makan, saya masukkan ke tanah, kemudian saya campur bersamaan dengan tanah sehingga benih itu tercampur rata. Kemudian setelah benih itu tercampur rata, langkah berikutnya adalah kita menaburnya di bedingan. Kita menaburkannya. Oh iya, ngomong-ngomong, untuk jarak antar arus itu saya pakai tangan ya. Jadi mungkin dari ujung tangan ke ujung tangan itu saya pakai buat membatasi antar bedengan. Itu harapan saya supaya benih tidak terlalu mepet, juga terlihat rapi seperti itu. Tapi kalau teman-teman lebih kecil juga nggak apa-apa, karena memang ini khusus untuk persemaian saja. Cuman harapan saya untuk rapi saja. Kemudian langkah berikutnya kita lanjut lagi, yaitu kita menabur benih. Kita mengikuti arus ya. Jadi menaburnya itu mengikuti arus yang telah kita buat tadi. Terus kita biarkan. Karena memang saya itu kebetulan menyemainya di sore hari. Jadi saya biarkan sampai keesokan pagi. Nah, kemudian dilanjut keesokan paginya itu saya siram, saya basahi tanahnya. Kalau bisa jangan menggunakan selang atau gayung langsung ya. Jadi kita menyiramnya kalau ada alat gempur bisa, atau lebih bagus pakai sprayer. Kalau teman-teman punya sprayer itu juga lebih bagus, karena benih tetap tidak berpindah tempat dan dia juga tetap mendapatkan air, nutrisi seperti itu ya. Saya naburkan menggunakan sprayer, saya siram menggunakan sprayer sampai sekiranya benih itu lembab ya. Jadi kategorinya itu cukup lembab, tidak terlalu basah tapi lembab saja. Kemudian langkah berikutnya adalah kita tutup menggunakan kardus ya. Harapan saya memang benih itu memang harus lembab. Kalau dia itu cepat terlalu kering, terkena sinar matahari kering, dia akan mati dan gagal untuk tumbuh. Jadi harapan harus ditutup, harus. Kalau ada karung ya bisa pakai karung, kalau ada kardus bisa pakai kardus, kalau ada mulsa bisa pakai mulsa. Kemudian langkah berikutnya kita tutup menggunakan paranet, karena kebetulan cuacanya lagi kemarau. Saya takut kalau benih saya terlalu
panas terkena sinar matahari itu akan kering dan mati seperti itu. Jadi saya tutup lagi menggunakan paranet. Saya tutup sekiranya itu benih bisa terjaga kelembapannya. Dan alhamdulillah memang benih saya terjaga sampai besok pagi. Tanah pun masih lembab. Saya buka, alhamdulillah semua benih itu sudah berkecambah, sudah pecah semua. Kemudian saya biarkan terkena sinar matahari pagi. Nah di sini kita harus rutin nyiramnya. Jadi ketika kita buka itu kita siram, sorenya pun kita siram ya. Jadi pagi itu kita biarkan terkena sinar matahari pagi sampai jam 9 atau 10. Kemudian setelah itu kita tutup menggunakan paranet dan kardus lagi. Karena memang benih itu kalau ketika masih bayi, dia itu rawan yang namanya mati. Dia rawan yang namanya kering, cepet bener keringnya, apalagi musim kemarau. Jadi kita kalau di atas jam 10 itu kita harus tutup menggunakan kardus. Kemudian nanti kita buka di sore hari. Kalau saya di sore hari habis asar saya buka, saya biarkan sampai besok pagi. Jadi terkena sinar matahari lagi. Kemudian nanti paginya jam 9 sampai jam 10 itu saya tutup lagi sampai kita kira benih itu kuat ya. Mungkin sekitar 5 atau 10 hari dia biasanya udah tumbuh dengan kuat. Nah itu baru kita biarkan dia terkena sinar matahari supaya beradaptasi seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila dari teman-teman mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang lebih membagikan pengalaman, silahkan ditulis kolom komentar. Kalau mungkin di video saya di kali ini memang ada kurang lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja. Insya Allah nanti next videonya saya akan upload lagi. Bila kalian suka dengan video ini, jangan memberikan like. Bila tidak, silahkan berikan dislike. Mungkin itu saja dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.